Shalom Bapak Ibu Jemaat GBIC Afrika Bandung. Salam jumpa kembali dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari dalam kesempatan yang sangat berbahagia pagi hari ini, kita akan menikmati kasih dan kuasa-Nya di sepanjang ibadah ini. Untuk itu saya mengajak sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang memberikan waktu dan kesempatan yang sangat indah buat kami boleh melayani Engkau dan pekerjaan-Mu di sepanjang ibadah ini. Untuk itu biarlah lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan pengurapan Roh Kudus turun atas kami. Baik kami yang ada di sini melayani Engkau, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Untuk itu kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya dalam tangan Tuhan. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak. Dia yang layak menerima setiap pujian kita. Dia yang layak menerima semua penyembahan kita. Dialah Yesus namanya. Dialah juru selamat kita. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Oh, nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Bersama katakan, nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ini nyanyian dan sorak kemenangan. Haleluya. Bagi Dia puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang kembali kita bersorakkan kemenangan hanya bagi-Mu ya Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak lebih lagi bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Yo! Kuasa
Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang menyembuhkan. Tuhan, menara yang teguh, Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Haleluya. Kembali kita naikkan bersama pujian yang penuh dengan kuasa ini. namanya Tuhan, Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur. perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kuasanya selalu ajaib tiap hari. Kuasa yang membebaskan kita. Nama Dia Amin. segala nama, nama yang telah membebaskanku. Oh, haleluya. Sama kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Kembali kita katakan, Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa. Oh, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada Ia. Lebih lagi katakan, hanya Dia Tuhan yang termulia. Termasyhur perkasa selamanya. Luar biasa kau Tuhan. Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasanya yang tidak akan pernah berubah, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan mau bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan. Haleluya. Sekarang ini waktunya, majulah. Amin. Kita mau katakan kembali, kuasanya yang membangkitkan. Urapan mau bekerja, Melanda umat Tuhan saat datang
biasa. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Maju wahai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Oh, mujizat telah datang. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya, luar biasa. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terserambi. Aku kan bersandar dan mengandalkan Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, sungguh tiada yang mustahil. Aman dalammu. Kita katakan bersama pujian ini. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Oh Tuhan, selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kembali bersama Tuhan, tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu. Oh, kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Amin. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalammu. Haleluya, luar biasa Engkau Tuhan. Kuasamu sungguh tak terbatas. Haleluya. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu. Oh, haleluya. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil.
dalammu. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalammu. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalammu. Bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah kami bisa duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan. Kami ambil bagian terbaik ini Tuhan dengan membuka hati kami selebar-lebarnya. Dan membuka isi hati-Mu yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman-Mu. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada-Mu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Jemaat GBI Asia Afrika, Christopher Tapiheru di sini. Senang banget dapat kesempatan yang indah untuk bisa kembali membagikan isi hati Tuhan bagi Anda dimanapun Anda berada. Ya, di tengah pandemi ini ada satu pesan yang sangat memberkati saya. Sebuah perenungan personal saya selama hampir 2 tahun yang kita mengalami hal yang sama, saudara, bahkan seluruh dunia mengalami yang sama kesulitan karena pandemi ini. Dan izinkan saya membagikan satu pesan yang berjudul Damai di Tengah Badai. Damai di tengah badai. Ya, kita semua berada di tengah badai yang sama. Kita percayalah, dan hari ini saya mau coba yakinkan Anda, ya bahkan terus meyakinkan diri saya sendiri bahwa kita memiliki badai bahkan di tengah badai. Ya, memiliki damai bahkan di tengah badai, itu maksud saya. Kita ke Yohanes 14 ayat 27. Ya, Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sebelum Yesus naik ke sorga, ya, dia bilang bahwa kita nggak akan dibiarkan yatim piatu. Walaupun dia kayaknya pergi meninggalkan kita, tapi dia bilang dia akan meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Ya, dan kita lanjutkan ayatnya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ya, damai sejahtera Yesus sendiri yang membuat dia bisa tidur dengan tenang di tengah perahu yang lagi kena badai. Perjalanan ke Gadara waktu itu bersama para murid, ya, menyeberang. Dan kalau saudara ingat, perahunya terkena badai yang sangat besar, tapi Yesus bisa tertidur tenang di situ. Dan damai sejahtera ini, damai sejahteranya Yesus sendiri yang diberikan kepada kita. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, kata Tuhan Yesus. Ya, yang kuberikan kepadamu ini, yang kuberikan, damai sejahtera yang kuberikan ini nggak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Karena bukan dunia yang memberikan damai sejahtera Anda dan saya. Artinya dunia tidak bisa mengambilnya. Ya, di tengah pandemi ini tentunya banyak hal yang nggak bisa kita lakukan yang biasanya sebelum pandemi, ya kita bisa melakukannya. Liburan, jalan-jalan, nongkrong, ketemuan, ya acara keluarga sebebas mungkin. Dan akhirnya di sepanjang pandemi ini kita hampir tidak bisa melakukan semua itu karena justru tidak disarankan, bahkan cenderung dilarang. Ya, artinya semua penghiburan dunia ini seperti di shutdown. Tapi di tengah semua penghiburan dunia yang di shutdown, kita ada yang menyadari bahwa kita memiliki apa yang dunia nggak punya. Nah, ini yang kita akan belajar hari ini, ya. Apa yang Yesus sebut sebagai damai sejahteranya sendiri diberikan bagi Anda dan saya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saya berdoa, berharap pesan ini bisa membuat kita memperoleh ketenangan di tengah badai, memperoleh damai di tengah badai sehingga kita nggak terus gelisah dan gentar. Kita ke Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Kita habiskan waktu kita di sini, saudara. Izinkan saya walk through yang membawa kita berjalan melalui ayat-ayat yang indah ini. Ya, Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada tanda seru di situ. Saudara, suka atau nggak suka, terima atau nggak terima, bersukacita adalah sebuah perintah. Perintah artinya bisa ataupun enggak kita harus melakukannya. Suka maupun tidak kita harus melakukannya. Ya, ingat zaman masih sekolah dulu ketika lagi ulangan terus tiba-tiba guru bilang kayak gini, oke, selesai nggak selesai kumpulkan. Kita nggak punya pilihan lain, mau udah selesai atau belum, mau udah ngerasa bisa ataupun nggak bisa, kita harus melakukannya karena itu sebuah perintah.
Dan tentunya kita juga menyadari ketika ada perintah untuk bersukacita, kita tahu, iya sih emang harusnya bersukacita senantiasa sih. Saya juga maunya gitu Pak Pendeta, tapi gimana dong? Ya di ayat ini, puji Tuhan kita menemukan solusinya. Gimana cara kita bisa bersukacita senantiasa? Senantiasa itu artinya kapanpun. Ya. Sakit, sehat, kaya, miskin, susah maupun senang. Ya. Bersukacita senantiasa apa kuncinya? Dalam Tuhan. Saudara bisa garisin kata-kata itu. Dalam Tuhan. Ya, berapa banyak dari kita yang tahu ternyata kata enthusiasm atau antusiasme, ya perasaan untuk bersemangat itu berasal dari bahasa Latin. Ya, dari dua kata Latin yang digabung jadi satu, en sama theos. En sama theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Lucu ya? Enthusiasm, semangat. Ya, hanya ada bisa didapatkan di dalam Tuhan. Pun dengan sukacita. Ya, kita nggak bisa bersukacita di luar dari Tuhan. Seperti Tuhan Yesus bilang juga di Yohanes 15, di bawah judul perikop pokok anggur yang benar, di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Dia, di dalam Dia, kita bisa bersukacita senantiasa. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini maksudnya gimana? Gini, sukacita adalah yang kita terpancar dari kita ketika kita bersyukur. Ketika hati ini bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, ucapan syukur kita ini gini, ada satu quotes yang saya dulu buat. Saya sebutnya kayak seperti ini. Ini pengingat buat semua orang termasuk saya. Ya, ucapan syukur yang paling berarti itu bentuknya pemberian. Ya, makanya ada istilah kalau dalam bahasa Indonesia namanya syukuran. Syukuran itu biasanya orang ngadain makan-makan atau apapun yang memberkati orang-orang di sekelilingnya. Ketika tanya, lagi ada apa sih? Kok seru banget gitu. Oh ya, enggak, aku cuma syukuran aja gitu. Ya, ucapan syukur yang paling berarti bentuknya bukan ucapan tapi sebuah pemberian. Dan hendaknya kalau kita bersyukur, ya bukan hanya terpancar dari sukacita kita, tapi juga terlihat dari kebaikan hati kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Sepanjang pandemi ini, percayalah saudara, kita bisa bertahan hanya dengan cara saling berbagi, saling peduli, berhenti cuek. Ya mulai belajar mikirin orang lain juga, bukan mikirin diri sendiri aja. Ya, dan ini menarik. Hendaklah kebaikan hatimu, ucapan syukurmu, ya sukacitamu diketahui semua orang karena kita akan membantu orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. Kita mesti terus mengingatkan diri kita. God is on our side, but time is running out. Waktu terus berjalan. Waktu semakin menipis. Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah mau datang, saudara. Jika Anda bersyukur, ya bersukacita, biar bentuknya adalah sebuah pemberian kepada yang lain, biar kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kalau mau bantuin orang, sekarang saatnya. Ya berapa kali kita sempat dengar teman kita mungkin terkena COVID atau apa, kita mau bantuin dia tapi agak tunda-tunda, akhirnya malah nggak sempat dibantu. Ya 3 hari kemudian meninggal. Beritanya bisa seperti itu, sudah bisa mendadak banget, tahu-tahu udah nggak ketolong. Akhirnya kita cuma bisa nyesel. Ya please, jangan hidup dalam penyesalan. Tuhan udah dekat, kalau mau berbuat baik, sekarang waktunya. Biar ucapan syukur kita, kebaikan hati kita diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kerinduan hatimu, kebutuhanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Justru di tengah momen-momen seperti ini, saudara, kita harus berdoa. Ya, berdoa. Tapi berdoanya harus dengan apa? Ucapan syukur. Nah, pertanyaannya adalah, balik lagi, gimana caranya Pak saya bisa bersyukur Pak di momen kayak gini? Yang lagi susah nih, saya baru kehilangan orang yang saya kasihi, anggota keluarga yang saya kasihi. Saya baru kehilangan pekerjaan saya. Ya, tetangga saya baru kenal lagi, teman saya, saudara saya. Wah, saya nggak tahu mau bikin usaha apa lagi Pak, semuanya lagi susah sekarang. Di tengah-tengah seperti ini kita pasti bertanya gimana cara bisa bersyukur. Kembali lagi ke pokok bahasan kita, yaitu ke ayat-ayat sebelumnya. Di dalam Tuhan. Kita hanya bisa mengucap syukur ketika mengingat apa yang Yesus lakukan bagi kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nah, makanya ini yang disebut damai sejahtera yang orang dunia nggak punya. Kita anak-anak Tuhan yang memilikinya, Anda dan saya, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita memiliki Kristus yang disalibkan bagi kita. Dengan itu kita bisa bersyukur. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah kerinduanmu, keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan dengan panik, dengan marah, dengan bete, dengan kecewa, dengan curiga, dengan ilfil. Kita kerap kali berdoa cuman pas lagi ada masalah, jadi doanya marah-marah. Ya, itu ciri komunikasi yang nggak baik, saudara.
Ya ketika lagi nggak ada apa-apa disuruh berdoa, suka alasannya gini, aduh saya bingung Pak, mau ngomong apa kalau sama Tuhan. Nah loh, ini kan justru indikasi bahwa kita komunikasinya buruk. Makanya ketika lagi ada kesempatan untuk berkomunikasi, kita pilih untuk sibuk sendiri. Karena apa? Kita bingung mau ngomong apa. Akhirnya karena pas lagi susah aja kita berdoa. Pas lagi sakit aja kita berdoa. Akhirnya bawaannya doanya marah-marah, bukan dengan ucapan syukur. Ya, bawaannya curiga, bawaannya menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu, bukan dengan ucapan syukur. Padahal kuncinya di sini jelas, ya. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Hanya dengan demikian kita bisa mengucap syukur, bahkan di tengah berbagai kesulitan. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini yang terjadi ketika kita berdoa ya, dan memohon dengan ucapan syukur. Dibilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kuncinya balik ke situ lagi. Dalam Tuhan, dalam Kristus Yesus. Di sana kita bisa terus bersuka cita. Di dalam Dialah kita bisa terus mengucap syukur, berdoa dengan ucapan syukur. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saya suka kata-kata ini. Kenapa? Karena ini yang dipandang oleh orang-orang dunia. Orang-orang dunia bingung. Ya, Anda ngalamin mungkin pengurangan pegawai. Ya, kehilangan bisnis yang udah dibangun mungkin turun-temurun dari keluarga yang mesti close down, mesti shut down karena pandemi ini. Anda ngalami badai yang sama dengan mereka, tapi Anda bisa tetap bersuka cita. Tetap bisa sungguh-sungguh beribadah, rajin melayani Tuhan. Bisa tetap memberi bahkan dalam keadaan paling susah sekalipun. Mereka bingung. Ini pilihannya antara orang-orang ini, Anda dan saya ini, mereka berpikir kita tuh memiliki sesuatu yang mereka nggak punya, atau kita udah mulai gila, kehilangan akal. Makanya disebutnya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bukan kehilangan akal, tapi kita tahu ada alasan yang lebih tinggi bagi kita untuk bersyukur. Daripada cuma sekedar segala sesuatu yang duniawi ini yang sedang shutdown, yang sedang dibuat nggak segemerlap biasanya. Sedang dinyatakan kepada Anda dan saya aslinya bahwa mereka ya cuma gitu aja. Ya, fana. Yang terlihat itu sementara, sedangkan yang nggak kelihatan itu kekal. Makanya sepanjang pandemi ini kita lagi dibukakan kepada realita. Yang mana yang kekal dan mana yang sementara. Ya. 8. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya dulu berpikir kalau pas saya baca ayat ini doang, saya berpikir, oh ini mungkin kita belajar untuk positive thinking kayaknya. Ya, ternyata enggak, saudara. Ini kaitannya sama ayat-ayat sebelumnya. Ini berbicara tentang Yesus. Ya bukan tentang apa, bukan kita memikirkan tempat-tempat indah. Saudara gini, saya kerja kantor dulu 6 tahun ya, sebelum saya jadi full time pendeta gitu. Dan saya mengalami gitu ya, apa artinya di tengah-tengah pekerjaan yang hektik di tengah tahun gitu, kita bisa menghibur diri untuk melaksanakan semua tanggung jawab kita. Dengan pikiran gini, aduh ya udahlah, gue kerja keras untuk sambil mikirin tempat-tempat indah, nanti gue akhir tahun udah siapin mau liburan ke sini, mau jalan ke sini. Kita bisa kerja sambil terus mengharapkan tempat-tempat indah itu, membayangkan tempat-tempat indah. That's how positive thinking works. But you know what? Begitulah cara positive thinking bekerja, tapi Anda mau tahu, itu malah bikin tambah sebel sekarang. Coba kita lakukan hal yang sama sekarang. Kita pikirkan tempat-tempat indah, mau jalan-jalan. Nggak bisa. Malah makin sebel. Kenapa? Karena kita nggak bisa memikirkan tempat-tempat indah yang kita nggak bisa ke situ. Makanya apa? Ayat ini bukan bicara tentang kondisi. Ya bukan bicara sesuatu yang duniawi. Tapi berbicara tentang siapa? Kristus. Kristuslah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Think about Him. Pikirkanlah Dia. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Naikkan doa dan permohonan dengan ucapan syukur karena Kristus. Ya, karena Kristus. Izinkan kita loncat sedikit saudara ke Efesus 3. Ya, Efesus 3, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19. Rasul Paulus bilang gini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Doa saya juga sama, saudara, biar Anda dan saya semua kita yang melihat pesan Tuhan ini, yang ikut online service hari ini. Ya, melihat pesan ini bisa menyadari. Ya. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih Kristus ini. Kasih itu, benar ya?
Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kita harus dengan jujur menyadari bahwa cintanya Tuhan itu terlalu besar, terlalu hebat, terlalu dahsyat untuk jadi nyata. Tapi itu kenyataannya. Too good to be true, yet it's true. Terlalu indah untuk jadi nyata, tapi itu kenyataannya. For God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk mati di kayu salib bagi Anda dan saya, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Sehingga kita, barang siapa yang percaya kepada Yesus, siapa aja yang percaya sama Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Rasul Paulus berdoa, saya juga berdoa supaya kita, Anda dan saya, segala orang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen dapat memahami lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal, bukan hanya memahami, tapi sungguh-sungguh mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Walaupun dengan kemampuan pribadi kita, logika kita pasti nggak nyampe. Makanya apa? Kita berdoa, berharap Tuhan membuka dirinya, dia menyatakan dirinya, reveal himself to us, dia mewahyukan dirinya kepada kita, agar kita bisa mengenal dia. Dan puji Tuhan, dia membuka dirinya melalui Yesus Kristus. Tuhan yang nun jauh di sana bisa kita kenal dengan sangat dekat karena Kristus. Dia tinggalkan sorga, datang ke sini, ke dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya. Ya, saya kalau pakai otak saya pribadi, saya bisa jadi agnostik. Saudara tahu agnostik bedanya sama ateis apa? Ateis nggak percaya Tuhan ada. Agnostik percaya Tuhan ada, tapi terlalu jauh. Ya, tidak tahu agnostik, sesuatu sosok yang tidak mungkin dikenali. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekristenan mengajarkan kepada kita, bukan kita yang nyamperin Tuhan, tapi Tuhan yang nyamperin kita. Jadi dia merendahkan dirinya, ya, sehingga kita bisa mengenali dia. Dia seolah membungkuk dan memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan saya nggak jadi agnostik karena Tuhan memperkenalkan dirinya. Beberapa teman saya agnostik, kalau ngobrol sama saya coba tanya, lu agnostik beneran apa ignorant? Agnostik artinya nggak tahu. Artinya kalau dikasih tahu, mau tahu. Ignorant artinya nggak peduli, nggak mau tahu. Lu yang mana nih, agnostik pure atau agnostik yang ignorant? Ya mayoritas ignorant, tapi sedihnya. Kalau cuma agnostik kayak saya, yang biasa, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, saya menjadi orang percaya. Ya, menjadi orang percaya. Kita harus jujur bahwa ia melampaui segala pengetahuan kita. Tapi bersyukur, dia menyatakan dirinya kepada kita. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus berdoa, dan saya juga berdoa kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh. Dia punya hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan, bukan cuma katanya, bukan dari kata pendeta doang, tapi dari kata Tuhan sendiri, dari firman Tuhan sendiri. Ya, kita punya hubungan yang real sama Tuhan, personal, pribadi sama Tuhan. Ya, bukan yang rame-rame. Jadi ketika pandemi gini, nggak bisa ngumpul-ngumpul di gereja, nggak bisa rombongan, nggak bisa nongkrong-nongkrong, nggak bisa rame-rame, kita tetap bisa punya hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan secara personal dan pribadi. Kita ke Roma 8, saudara, Roma 8. Ayat 35, terus ayat 37 sampai 39. Roma 8, di bawah judul keyakinan iman. Alkitab terjemahan baru yang biasa kita pakai dari Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop keyakinan iman. Ya. Dimulai dengan satu ayat yang cukup familiar. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Benar ya? Tapi saya langsung loncat ke ayat 35. Dikatakan seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus bertanya. Ya, kepada jemaat di Roma, kepada Anda dan saya. Siapa, apa, dan siapa yang bisa pisahin kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Atau kehilangan? Atau pandemi? Atau ketakutan? Atau kekecewaan? Atau semua tawaran dunia ini, misalnya ada yang tinggalin Tuhan, misahin kita dari kasih Tuhan, ada yang terpisah dari kasih Tuhan karena jodoh. Dia jual Yesus, dia tinggalin Tuhan Yesus untuk jodoh. Saudara, itu bukan jodoh, lebih tepatnya bodoh. Karena kalau benar Kristus adalah segalanya dan kita lepas Kristus untuk apapun dan siapapun, kita nggak punya apa-apa. Jika benar, kaulah segalanya di dalam hidupku, kalau memang itu sebuah kenyataan, kita melepas Yesus untuk apapun dan siapapun, kita melepaskan segalanya. Artinya kita nggak punya apa-apa. Makanya apa? Jangan pernah lepaskan Kristus. Seperti Kristus tidak pernah melepaskan Anda dan saya. Jangan bodoh. Ya, apa yang bisa pisahin kita dari kasih Tuhan? Ya, ayat 37 kita langsung loncat sedikit. Tetapi dalam semuanya itu, artinya kita mengalami, saudara, satu dunia mengalami pandemi ini. Nggak ada yang nggak kena.
Semua terkena dampaknya. Ya. Dalam semuanya itu artinya kita mengalaminya juga. Saudara, kerap kali ketika kita dengar lagu-lagu kayak lingkupiku gitu kan. Di saat badai bergelora, gitu kita selalu berpikir, ku akan terbang bersamamu. Kita pikir selalu gini, orang dunia kena, kita nggak kena. Makanya di awal-awal pandemi pun kita baca Mazmur 91 selalu dengan kayak gitu. Ya, kita pikir, nggak bakal kena lah gue. Kan gitu. Akhirnya kena. Salah satu klaster terbesar dulu awal-awal pandemi dimulai adalah sidang sinode satu gereja. Ya karena berpikir nggak bakal kena lah, Tuhan kan ngelindungin kita, kan Mazmur 91. Saudara, nggak bisa kita mencobai Tuhan pakai Mazmur 91, nanti jadinya kayak iblis akhirnya. Benar nggak? Ketika iblis membawa Yesus ke atas bait Allah untuk disuruh loncat, iblis kutip Mazmur 91. Nah, jangan sampai kita beriman tapi benar-benar malah jadi mencobai Tuhan. Rasanya beriman, tapi malah sebaliknya kita pakai ayat untuk mencobai Tuhan. Jangan, saudara. Ya, bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Dan kita selalu berpikir kita akan diluputkan. Jadi ketika ada yang kena, antara kita hakimi, atau pas kita yang kena sendiri, kita mulai meragukan Tuhan. Ya, artinya apa? Di dalam semuanya itu, kita juga ngalamin, saudara, namanya juga pandemi. Global lagi pandeminya. Bahkan anak-anak Tuhan juga ngalamin, tapi bedanya apa kita? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, Kristus dan pengorbanannya membuat kita, Anda dan saya, lebih dari pemenang. Nah, ini kata-kata lebih dari pemenang juga mesti diberesin, karena bukan diberesin ya, dijelasin. Karena kan bingung ya, kita bingung. Maksudnya gimana sih Pak Pendeta lebih dari pemenang tuh? Saudara, izinkan saya pakai ilustrasi sederhana. Ya, di tahun 94, saya kelas 4 SD waktu itu, ya, itu Piala Dunia pertama yang saya nonton dan ngerti. Karena ayah saya almarhum, ya, George Tapiheru, dia suka banget sepak bola. Jadi saya bertumbuh besar juga menyukai yang beliau suka. Benar, di 94 saya mulai di usia saya seumur anak saya yang nomor 1 sekarang. Jadi kelas 5, dia lebih besar sedikit. Di usia itu saya mulai melek sepak bola dan waktu itu lagi ada Piala Dunia, ya, Piala Dunia tahun 94 itu di Amerika. Ya, FIFA World Cup USA. Saya ingat banget tuh maskotnya anjing waktu itu, ya. Saya ingat banget karena pertama kali saya melek sepak bola di situ. Nah, finalnya adalah jagoan saya yaitu Italia lawan jagoannya Papa, yaitu Brazil. Papa selalu jagoin Brazil. Buat saya kalau jagoin Brazil kurang seru. Kenapa? Karena semuanya jago satu tim. Saya pengen menjagokan satu tim yang masih agak reasonable, masuk akal lah. Tim yang lebih seru ya karena nggak semuanya jago, berapa orang doang jago. Nah, akhirnya adu penalti, kalahlah Italia. Jagoan saya nendang bola di kesempatan terakhir dan tidak masuk. Namanya Roberto Baggio. Saya suka banget sama pemain itu. Ya, dan berikutnya di Italia juga saya suka tim Italia, makanya Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, yang gitu-gitu saya suka yang seperti itu. Dan gini, juara lah Brazil. Ya, Papa seneng banget. Ya, Romario, Bebeto waktu itu era itu pada lari bawa Piala Dunia gitu kan, keliling-keliling, pialanya dioper-oper. Nah, ada satu pemain yang adalah cadangan ketiga nggak pernah turun di Piala Dunia itu, namanya Ronaldo. Bukan Ronaldo yang dari Portugal, saudara. Ronaldo dulu yang sempat jadi fenomena 4 tahun kemudian setelah itu, tahun 98. Piala Dunia 98, Ronaldo ini disebut the phenomenon. Sang fenomenal. Yang sang fenomena. Dan emang iya, luar biasa hebat. Cedera kakinya membawa dia udah nggak main sepak bola lagi sekarang, dan badannya sekarang kayak pegulut, saudara. Gede banget. Ya. Tapi di 94, dia ternyata ikut tim Brazil, tapi cadangan ketiga. Nggak pernah sekalipun main, nggak pernah sekalipun turun. Lebih dari pemenang tuh kayak dia. Ya, waktu lagi perayaan, dia lari bawa bendera, keliling lapangan, bendera Brazil. Dia nggak main, nggak bertanding sekalipun. Tapi dia menang. Ikut menang dan merayakan kemenangan. Saudara, itu lebih dari pemenang artinya. Benar atau benar, Anda dan saya. Ya, kita nggak menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Kita nggak menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa. Kalaupun mau, nggak bisa. Ya. Akhirnya apa? Kristus menyelamatkan kita. Almarhum sahabat baik saya, Pastor Aditya Oloan, ya, selalu mengingatkan kita bahwa kita ini berperang bukan untuk kemenangan, tapi berperang dari kemenangan. Kemenangan sudah dicapai oleh Yesus, yang dijadikan kemenangan kita. Ketika dia katakan, it is finished, sudah selesai. Di atas kayu salib, kemenangan kita. Ya, kemenangan dia jadikan kemenangan kita. Nah, kita gini, dia yang bertempur, dia yang berperang, dia yang mati di kayu salib. Makanya Anda dan saya, kita lebih dari pemenang, ya, oleh dia yang telah mengasihi kita. Jadi bahkan di tengah kehilangan, di tengah pandemi ini. Ya, di dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang. Nggak ada yang bisa pisahin kita dari kasih Tuhan. Ya, kita tetap mengasihi Tuhan karena cintanya Tuhan telah terbukti
Ya, kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkatakan lagi di ayat 38-39, saudara. Kita lihat. Ya, karena dia tahu ya kita ini punya Tuhan yang telah membuktikan cintanya kepada Anda dan saya. Jadi kita nggak perlu lagi menuntut dia untuk membuktikan cintanya. Mana Tuhan? Kalau memang Tuhan baik, kenapa pandemi ini terus berlangsung? Ya kenapa? Kalau memang Tuhan itu penyembuh, kenapa ada hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang mati karena COVID? Kalau Tuhan penyembuh, sembuhin dong. Kalau Tuhan baik, ilangin dong. Kalau Tuhan kaya, ayo dong angkat kami dari keterpurukan ekonomi Tuhan. Tapi ini malah carut-marut. Nah jadi kerap kali kita suka menuntut Tuhan membuktikan cintanya, padahal cintanya sudah terbukti melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. Maka Rasul Paulus bilang apa? Di ayat 38, sebab aku yakin, ini dia kesimpulan dari keyakinan iman Anda dan saya. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi mestinya nggak ada yang bisa pisahin kita dari Tuhan ya, saudara. Nggak ada yang bisa bikin kita berhenti percaya kepada Tuhan, tinggalin Tuhan, berhenti melayani Dia, kepahitan, ya, lari dari Tuhan. Justru di dalam kesulitan ini kita makin mendekat kepada Tuhan dan menyadari di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita lebih sering berdoa. Ya, kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah lupa. Kita berdoa untuk mengingatkan diri kita bahwa kita bukan Tuhan, dan mengingatkan diri kita bahwa kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Ya, kita terus diingatkan akan pengorbanan Kristus, sehingga kita tahu dan percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, dan gak ada yang bisa pisahin kita dari cintanya Tuhan, yang telah terbukti melalui pengorbanan Kristus. Ini yang saya sebut, yang kita belajar hari ini tentang damai di tengah badai. Ya, sebuah kenyataan bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Ayat 9 dari pembacaan kita, ya, Filipi 4. Ini bagian terakhir, saudara. Filipi 4 ayat 9. Rasul Paulus berkata seperti ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, ya hari ini kita belajar sesuatu tentunya yang sangat indah. Ya, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Saudara, kebenaran ini bisa ditolak atau bisa diterima. Pilihan ada di tangan Anda. Saya berharap biar kebenaran ini bisa seperti benih yang jatuh di tanah hati yang tepat, yang subur, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah. Apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi. Yang aku percaya bukan hanya dipelajari, tapi juga diterima. Dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Bersyukurlah saudara jika Anda berada di gereja ya, yang hamba-hamba Tuhan, yang gembalanya bukan hanya pengkhotbah yang handal, ya, pengkhotbah yang setia memberitakan firman Tuhan, tapi juga jadi pelaku firman. Jadi memberikan teladan. Ya, kenapa? Karena ini yang mesti dilakukan, saudara. Apa yang dipelajari, diterima, ya didengar, dilihat, lakukan. Buat apa jadi pendengar firman tapi nggak jadi pelaku firman? Apa gunanya? Ya, lakukanlah itu. Kenapa? Maka Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Menarik. Seolah kalau baca cuma sepintas kita nggak paham berita Injil gitu ya, kita nggak paham, kita nggak mengenal Tuhan keseluruhan lewat firman Tuhan, kita akan berpikir, oh kalau kita lakukan maka Tuhan akan menyertai kita. Justru kebalik, saudara. Kalau kita renungkan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Ingat janjinya kepada Yosua, I will never leave nor forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan engkau. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, ingat apa yang Tuhan Yesus bilang? Ya, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. I will never leave nor forsake you and be with you till the end of time. Justru Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, justru Dia selalu menyertai kita, karena penyertaannya itulah kita menyadarinya. Sehingga apa? Kita jadi pelaku firman. Saudara, ingat kisah Yusuf? Ya, ketika istri bosnya ngajakin yang enggak, saudara ingat kisahnya? Dia menolak dengan sopan dan dia bilang, saya tidak mungkin melakukan perbuatan sejahat ini dan berdosa terhadap Tuhan. Menarik. Ya, berapa dari kita mesti belajar bukan hanya mensyukuri penyertaan Tuhan, tapi juga menghargai hadirat Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita sama Tuhan hadir, artinya sama. Tuhan ada di sini. Ya, jadi kenapa Yusuf nggak aneh-aneh? Karena apa? Dia tahu Tuhan ada di situ, ngelihat apapun yang dia lakukan. Karena Tuhan yang menyertai dia, maka apa semua yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil, benar nggak? Berapa kita harus mulai
belajar menghormati hadirat Tuhan, bukan hanya mensyukuri penyertaan Tuhan. Ya, kalau lagi penyertaan aja, bicara penyertaan, Tuhan jangan tinggalin saya. Jangan pernah semuanya boleh tinggalin saya, tapi Tuhan jangan tinggalin saya. Tapi giliran kita mau bikin dosa, Tuhan pergi dulu deh bentar gitu, nggak enak saya mau bikin dosa, tapi Tuhan liatin terus. Saudara, kita harus belajar menghargai hadirat Tuhan. Penghargaan terhadap hadirat Tuhan yang kita kenal dalam bahasa kekristenan sebagai kekudusan, hidup kudus. Kalau dalam bahasa profesional, namanya integritas. Kita berintegritas kenapa? Karena Tuhan ada di sini. Tuhan ada beserta dengan Anda dan saya dimanapun kita berada. Walaupun work from home, school from home, ya kuliah from home, apapun from home, ya kita tetap melakukan dengan segenap hati kita karena kita tahu Tuhan ada di sini. Ya, katakan sendiri di sana sudah, dimanapun Anda berada, Tuhan ada di sini. Do the best. Ya, hidup kudus. Berikan seluruh hidup kita sebagai penyembahan, persembahan bagi Tuhan. Karena apa? Tahu Tuhan menyertai kita. Ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Justru karena Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita, ketika kita melakukan firman, kita makin menyadari, makin aware akan hadiratnya. Dan hadiratnya itu membangkitkan dalam diri kita perasaan damai. Saudara, izinkan saya tutup dengan satu perenungan ini. Anda bisa buka di 1 Petrus 5 ayat 7. Satu ayat yang cukup familiar, tapi izinkan saya kutip satu perkataan kutipan dari quotes dari salah satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam perjalanan iman saya, namanya Francis Chan. Ya, saya bertobat di tahun 2008 dan Francis Chan menerbitkan buku dengan judul Crazy Love di tahun 2009. Dan ini yang kutipan saya ambil dari buku itu. Satu kata-kata yang sangat menarik. Sambil kita buka 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Jadi ternyata kekhawatiran itu bisa disimpan sendiri atau bisa Anda serahkan. Bisa kita serahkan kepada Tuhan. Nggak akan kita serahkan kalau kita nggak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Benar ya? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Nah, kata-kata ini dari ayat ini, ya quotes ini diambil, sudah quotesnya bagus banget. Izinkan saya mengkutipnya. Tidak ada perasaan yang lebih menenangkan, daripada percaya kepada kebenaran ini. Bahwa pribadi terkuat di alam semesta mengasihi, merawat, menjaga kita sebagai anak-anaknya sendiri. Saya ulang, dia pakai satu kata doang tuh untuk mengasihi, merawat, menjaga. Adore. Bahasa Inggrisnya bagus. Tidak ada perasaan yang lebih menenangkan daripada percaya kepada kebenaran ini bahwa the most powerful being in the universe. Pribadi terkuat di alam semesta adores us. Yang mengasihi, merawat, menjaga kita as His own children. Seperti menjaga, merawat, mengasihi anak-anaknya sendiri. Saudara, kita bukan hanya umat yang punya Tuhan, tapi anak-anak yang punya Papa. Ya, harusnya kebenaran ini membangkitkan rasa damai dalam diri kita. Karena apa? Hidup kita selalu ada di tangan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Hidupmu aman di tangannya. Izinkan saya tutup dengan perenungan saya sepanjang pandemi, karena banyak saya kehilangan. Ya, saya kehilangan ayah saya hampir tepat setahun yang lalu. Bukan karena COVID, tapi karena pandemi. Dia di rumah aja, biasanya dia ngajar dan segala macam. Ya, dan sahabat baik saya, ada 2 orang, ya teman pelayanan. Satu masih umur 33, bukan karena COVID, sakit jantung main futsal, umur 33. Seorang hamba Tuhan juga, pendeta juga. Ya, dan tentunya almarhum sahabat saya, Raditya Oloan. Ya, umur 36. Ya, sempat COVID-nya udah negatif, tapi badai sitokin. Ya. Kehilangan terlalu banyak. Artinya terlalu sering kedukaan. Ya, belum selesai hati ini berduka, tiba-tiba ada berita lain lagi, siapa lagi meninggal. Wah, nangis lagi. Saya sampai satu titik saya ngerasa, Tuhan, saya capek. Tapi ini yang menarik, kenapa dari berbagai kehilangan. Ya. Dan pandemi yang belum beres ini, saudara. Ini yang saya lagi belajar, izinkan saya bagikan ya, sebagai penutup. Ada satu ayat yang terus Roh Kudus ingatkan dalam hati saya. Ya, terus ingatkan, terus kasih impresi itu. Ayat yang berkata seperti ini, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai putih rambutmu aku masih menggendong engkau. Ya, aku telah menanggung kamu, dan akan menanggung kamu terus, aku akan menyelamatkan kamu. Ayat itu bilang gitu. Ada lagunya, saudara ya. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Gitu ya. Sampai putih rambutmu. Artinya gini, dikatakan kita digendong sampai putih rambut kita. Artinya sepanjang kita hidup, kita ini ada di pelukannya Tuhan.
Tapi modenya digendong. Digendong artinya dibawa kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Tahu gitu ya, saudara? Almarhum. Digendong. Digendong artinya kita dibawa bergerak, tapi dalam pelukannya Tuhan. Nah, ketika meninggal, ini yang selalu dikatakan. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga. Kata-kata itu. Ya, almarhum siapa, almarhumah siapa. Terlalu sering berita itu datang, cuman ganti-ganti nama. Ya, membuat saya digabungkan dua kebenaran ini. Yang Roh Kudus ingatkan tentang sampai masa tua kita masih digendong sama Tuhan, kita dipelukan Tuhan, dan juga berita duka di dalam dunia ini yang mengingatkan bahwa kita ini sementara. Dunia ini sementara. Ya, orang bisa datang dan pergi. Ya, benda bisa ada dan nggak ada gitu aja. Ya, jadi apapun dan siapapun di dunia ini mestinya nggak ada yang kita menaruh harap kepadanya. Hanya kepada Tuhan kita berharap. Benar ya? Dan dari dua ini, firman Tuhan yang diingatkan oleh Roh Kudus dan juga kenyataan yang saya lihat. Dua-duanya menghasilkan suatu kebenaran yang indah. Artinya baik kita hidup maupun kita mati, kita tetap ada di dalam pelukannya Tuhan. Sepanjang hidup digendong kemana-mana sama Tuhan, di pelukannya. Ketika berpulang, kita kembali ke pangkuannya, dipangku sama Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita dipelukan Tuhan. Nggak kemana-mana sebenarnya. Ya, dan mudah-mudahan ini jadi pengingat kita, saudara, bahwa kita sekali lagi kita memiliki Bapa. Kita bukan hanya umat yang punya Tuhan, tapi anak-anak yang punya Bapa. Dan biar ini membangkitkan rasa damai, ketenangan yang tidak bisa dihasilkan oleh apapun dan siapapun di dunia ini, selain oleh Tuhan yang telah membuktikan cintanya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Izinkan saya berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Makasih Tuhan buat firman-Mu, bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bisa tahu dan percaya bahwa Engkau hadir bukan karena kami bisa melihat Tuhan. Bahkan kami nggak bisa bertemu satu sama lain, masih online seperti ini, masih daring. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir. Kenapa? Karena suara-Mu sangat jelas di telinga kami. Firman-Mu dekat di hati kami, di mulut kami. Tuhan cuma sejauh doa. Kami berdoa biar firman yang telah kami dengar seperti benih yang ditabur yang keluar dari mulut Tuhan, berasal dari hati-Mu. Nggak akan kembali sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Dan kami berdoa biar Roh Kudus tetap berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Bangkitkan damai di hati kami, bahkan di tengah badai. Bangkitkan damai itu, ya, ingatkan kami akan pengorbanan-Mu ya Kristus. Ingatkan kami ya Tuhan akan kasih-Mu yang telah terbukti, yang tidak pernah berubah, yang sempurna itu. Makasih Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus, mampukan kami jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dengan demikian kami melakukan firman, kami makin aware akan hadirat Tuhan. Dan hati kami dipenuhi damai, sukacita, damai sejahtera Kristus sendiri. Makasih ya Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan keluarga GBI Asia Afrika yang Tuhan Yesus kasihi. Mari bergabung dalam Komsel Life Group GBI Asia Afrika. Sarana di mana kita saling menguatkan, saling melayani, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jika Bapak Ibu mau mengikuti live group atau mendapatkan informasi yang lebih lengkap, silakan menghubungi Ibu Eri di nomor WhatsApp di bawah ini. Baiklah, mari kita mengambil kesempatan yang baik ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami akhiri ibadah pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan.
Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi bukan untuk meminta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkati bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan. Kami rindu jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami dan apapun yang kami lakukan. Izinkan kami bawa hadirat-Mu dan jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami. Di tempat kami tinggal berdomisili, di tempat kami menimba ilmu, bekerja, berusaha, melayani, di kota manapun, bahkan di negara manapun. Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal dalam kami, yang memampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, untuk membawa kita ke tempat yang Dia janjikan Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat. Karena hati dipenuhi damai sejahtera. Dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. God bless you, stay safe and healthy. Bye-bye. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji Tuhan. Yesus memberkati kita semua.